Shalom, bersama TLW, mari kita bersama-sama belajar sesi 5 dari pemuritan penginjilan atau DE level 1 dengan topik sifat Allah. Topik ini berhubungan dengan seksi 4 dengan tema hubungan dengan Allah, di mana arti hubungan adalah memahami orang lain atau orang tiga. Kedua, agar memiliki hubungan yang sehat, harus memahami sifat dasar dan karakter orang lain. Sebenarnya tema ini sangat penting sekali, karena kita belajar tentang sifat Allah dan juga dengan Allah. Siapa kita manusia yang bisa berhubungan dengan Allah? Sedangkan kalau kita punya hubungan dengan orang penting, misalnya dengan pejabat pemerintah atau dengan level yang tinggi dari manajemen, kita merasa sangat beruntung sekali. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah hubungan dengan Allah, di mana Allah adalah pencipta langit dan bumi, di mana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Itu adalah suatu privilege yang sangat luar biasa. Hubungan sendiri itu ada dibagi-bagi atas level gnosis, epignosis, dan ginosko, di mana singkatnya, kalau gnosis itu hanya sekedar tahu, mengenal, seperti contohnya kita mengenal pejabat seseorang dari surat kabar, tetapi kita sendiri tidak pernah berhubungan dengan orang itu, tetapi kita sudah sangat bangga sekali, bahkan memajang fotonya, kalau sempat berfoto bersama dia, ditaruh di rumah, di bingkai, kita sangat bangga sekali, sehingga orang menyangka kita punya hubungan dengan dia, padahal hanya ketemu di mall saja. Epignosis ini sudah sedikit mendalam hubungannya, sudah lebih kenal, mungkin mengenal keluarganya, mungkin mengenal anaknya, hobinya, dan ginosko yaitu yang paling hubungan yang sangat mendalam, yaitu berhubungan intim. Misalnya kita dengan istri, kita mengenal istri kita, bahkan mungkin dari langkahnya saja kita tahu kalau dia ada di dekat kita. Itu adalah ginosko. Sedangkan kita tidak dapat bergaul karib dengan Tuhan jika kita memiliki gambaran yang salah tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa bergaul karib kalau gambaran kita sendiri sudah salah tentang Tuhan? Dengan mengenal kasih Tuhan, hal itulah yang akan merubah hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang apa akibatnya kalau kita tidak mengenal Allah? Hosea 4 ayat 6 berbunyi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kisah di Kejadian pasal 3 ayat 1-3 tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa manusia itu rentan terhadap tipu daya iblis. Tanpa pengenalan yang benar tentang sifat Allah, kita tidak mungkin berani datang kepadanya dan bersekutu dengannya. Seperti dalam Hosea 4 ayat 6, kita akan cenderung membangun opini sendiri atau masyarakat yang mengatakan kita harus berbuat sesuatu supaya berhak datang kepada Bapa. Sifat Allah yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Manusia sangat mudah berubah, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak dapat diombang-ambingkan berdasarkan perasaan. Manusia sangat tergantung kepada moodnya. Mungkin hari ini dia bisa suka dengan kita, tetapi mungkin besok kalau moodnya sedang tidak baik, dia sudah melupakan. Jadi di sini dikatakan bahwa janganlah bergantung kepada manusia, karena manusia itu gampang sekali berubah, tetapi Tuhan tidak. Maleakhi ayat 3, ayat 6, pasal 3 ayat 6 berbunyi, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Apa yang Tuhan lakukan di Perjanjian Lama? Sebelum orang-orang dilahirkan baru, mereka tidak mempunyai persepsi rohani seperti yang kita miliki di bawah Perjanjian Baru. Jadi Tuhan harus memberikan hukum Taurat dan memaksa mereka dengan hukuman, kadang-kadang bahkan dengan kematian. Hal itu dilakukan untuk mencegah mereka berbuat dosa, karena iblis sedang menghancurkan orang-orang melalui dosa. Harus ada kekang yang dipasang terhadap dosa, dan mereka harus dipaksa. Walau ini meninggalkan kesan yang keliru, bahwa Allah tidak benar-benar mengasihi kita karena dosa kita. Bukan itulah yang firman Allah ajarkan. Allah memberikan hukum Taurat
untuk mengembalikan manusia pada standar yang benar. Allah harus menunjukkan pada manusia bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Jadi, tujuan hukum Taurat dalam Perjanjian Lama adalah untuk memperbesar dosa sampai tingkat tertentu sehingga mereka merasa tidak sanggup menyelamatkan diri dan berkata, "Ya Allah, kalau ini standar kekudusan-Mu, saya tidak sanggup memenuhinya. Ampuni saya, kasihani saya." Roma pasal 5 ayat 13 berbunyi, "Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat." Jadi di sini kita bisa melihat kasih Allah karena cermin penuntun untuk manusia di bawah Perjanjian Lama adalah hukum Taurat. Mereka bisa melihat standar hidup menurut Tuhan dari hukum Taurat itu dan sekaligus mengenal dosa. Sebelum ada hukum Taurat, manusia tidak mengenal dosa. Tidak ada cermin atau penuntun atau guidance yang bisa memberitahu kepada mereka tentang dosa. Kita harus melihat Perjanjian Lama dari kacamata Perjanjian Baru. Roma 5 ayat pasal 5 ayat 8 berbunyi, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Yakobus pasal 1 ayat 17 berbunyi, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Jadi kesimpulannya, Allah itu baik dan hanya menginginkan yang terbaik untuk kita, lebih daripada kita yang menginginkan. Sifat kedua dari Allah, yaitu Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 berbunyi, "Barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah." Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah sendiri adalah kasih sendiri dan bukan memiliki kasih. Allah ingin selalu bersekutu dengan manusia, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Bagaimana kita melihat cerminan daripada Allah? Kita belajar sifat Tuhan dari firman Tuhan, bukan dari pengalaman atau perasaan dari kita yang kita alami, atau bahkan dari orang lain. Yang pertama-tama, mengenal Allah melalui pribadi Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, "Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini ada garansi dari Yesus yang mengatakan bahwa hanya melalui Yesus orang bisa menuju keselamatan. Ibrani pasal 13 ayat 8, "Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya." Kita juga bisa melihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1, di mana Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Matius pasal 18 ayat 14, "Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Lukas pasal 15 ayat 20-24. Ini adalah kisah anak yang hilang. Kita sering membaca hal ini. Mari kita baca sekali lagi. "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya." Di sini kita melihat anak yang hilang ini ingat kepada ayahnya dan ingin kembali kepada ayahnya. Dan dari jauh, ayahnya telah melihatnya. Bagaimana mungkin ayahnya itu bisa melihatnya dari jauh? Kalau dari dekat ia melihatnya mungkin itu normal. Ini berarti bahwa ayahnya ini selalu menantikan dia. Dari jauh dia selalu melihat bahwa anaknya ini suatu saat akan kembali. Dan sangat dinanti-nantikan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini ayahnya ini tergerak oleh belas kasihan dan langsung menciumi dia. Dia tidak bertanya, "Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berbuat ini?" Dia tidak menginterogasi masalah-masalah yang
disebabkan oleh anak ini. Tetapi dia hanya mendapatkan anaknya ini dan menciumnya dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya itu, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Di sini, begitu anak ini kembali, bapak ini mengembalikan martabat anak itu dengan kemuliaan, segala kemuliaannya menjadi pulih kembali. Allah tidak mengganggu melihat apa yang sudah dilakukan, dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Tetapi begitu dia bertobat dan kembali kepada Bapa, ayahnya ini menyambutnya kembali dengan sukacita dan mengembalikan segala statusnya kepada anak itu. Demikianlah sangat besar kasih Allah kepada kita, yang sangat merindukan orang bertobat untuk kembali kepada Bapa. Mungkin ini kian pelajaran mengenai sifat Allah. Tuhan Yesus memberkati.